Kosakata modal dituliskan sebagai kosakata bahasa Indonesia. Ini sekali lagi adalah fitnah yang ditujukan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maladesh. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, saya akan langsung berbicara tentang dua kosakata. Kosakata ini adalah kosakata yang sangat dikenal oleh orang bersuku bangsa Jawa. Kosakata itu adalah modal. Modal itu berasal dari bahasa Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan makna dasar keluar tanpa sengaja, khususnya merujuk pada buang air besar tak terkendali, terutama pada anak kecil atau orang sakit. Kata ini termasuk dalam bahasa lisan sehari-hari, bukan bentuk baku dalam bahasa Indonesia standar dalam KBBI, tetapi sangat dikenal dalam percakapan informal. Kosakata modal ini tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun kalau kosakata modole itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi itu merujuk kepada nama suku yang berasal dari atau mendiami wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dan definisi kedua dari modole itu adalah bahasa yang dituturkan oleh suku modole. Jadi, kosakata modal itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fakta menarik tentang kosakata modal itu adalah tidak sekedar buang air besar, tetapi lebih ke buang air besar tanpa sengaja bocor, terutama pada bayi, balita, atau orang sakit. Dibanding kata kasar, modal terasa lebih ringan, lucu, dan sopan untuk konteks keluarga. Kata ini sering muncul di meme, dialog komedi, dan konten media sosial Indonesia karena efek humor spontan. Meski berasal dari Jawa, modal kini dipahami di banyak daerah Indonesia melalui internet dan budaya pop. Dalam bahasa Indonesia standar, maknanya paling dekat dengan tercecer keluar tanpa sadar untuk buang air besar dan buang air besar tanpa terkendali. Sekali lagi, kosakata modal ini tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ada kosakata modal di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maladesh? Ada dong. Dituliskan jorok modal. Kosakata modal dituliskan sebagai kosakata bahasa Indonesia. Ini sekali lagi adalah fitnah yang ditujukan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa? Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kosakata modal. Namun di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maladesh tertulis dengan jelas itu kosakata bahasa Indonesia. Kan si Abdul Mu'ati bilang mana ada bahasa Indonesia. Itu kok ada bahasa Indonesia dituliskan di dalam kamus mereka? Yang menarik, modal itu sendiri tidak mempunyai makna yang secara spesifik. Dia langsung digabungkan dengan jorok modal, sangat pengotor. Sangat pengotor kan bisa aja orang yang buang sampah sembarangan, orang yang suka meludah sembarangan. Maladesh itu baru membuat undang-undangan tidak boleh meludah sembarangan. Nah, itu bisa aja kan dikatakan jorok modal. Mengapa? Karena orang yang meludah sembarangan itu kan sangat pengotor. Dan di sini terlihat dengan sangat jelas ya. Kosakata modal ini tidak digunakan oleh warganet Maladesh. Dan saya yakin warganet Maladesh yang menonton video ini pasti sangat terkejut ketika mengetahui ada kosakata modal di dalam kamus mereka.
Dan untuk warganet Maledes ini yang mengatakan, oh bahasa Jawa itu digunakan di Maledes untuk pergi berak ke Jamban, ya udah, modal itu kan sebenarnya kamu buang air besar tanpa sengaja gitu. Nah bahkan tanpa sengaja juga kalian harus pergi ke Jamban. Mengapa? Karena itu bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Kosakata berikutnya, les. Definisi pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Yang kedua, belajar kepada seseorang di luar jam sekolah. Nah, untuk di Maledes, les itu, mereka tidak mengenal kosakata les itu. Mereka mengenalnya tuition. Yang sebenarnya itu langsung diambil dari bahasa Inggris, tuition. Ya. Tuition bahasa Melayu. Wah, bayangin ya. Mereka itu bahkan untuk bahasa Melayunya aja mereka harus les gitu. Menunjukkan apa? Bahwa bahasa Melayu itu bukan lingua franca di negara mereka. Nah, kemudian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, les juga mempunyai definisi kedua dan itu sinonim dengan list. List itu adalah garis pada tepi, bilah papan pada tembok dan sebagainya. Bingkai, ya, jadi kayak bingkai gambar dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah daftar, nama, dan sebagainya. Dan ini sepertinya langsung diambil dari bahasa Inggris ya, list, list. Ya. Kemudian yang ketiga, definisi dari les itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tali kekang, tali kendali. Apakah ada kosakata les di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Apa definisinya? Pertama, dituliskan itu adalah bahasa Indonesia Belanda dan dituliskan juga itu bahasa percakapan. Percakapannya siapa? Percakapannya di Maledes atau percakapannya di Indonesia? Dan dituliskan itu adalah pelajaran. Ini sebuah kesalahan yang sangat fatal. Kalau hanya dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes bahwa les itu adalah pelajaran, berarti kalian harusnya mengenal les matematika, les bahasa Melayu, yang dimana kalian memberi makna itu adalah pelajaran. Namun sebenarnya apa yang kalian tuliskan itu salah. Kalian menyonteknya itu tidak kafah. Kalian hanya mengambilnya setengah saja. Padahal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis dengan jelas les itu adalah pelajaran tambahan. Dan kalian mendefinisikan les itu adalah pelajaran. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini tidak mengerti apa yang mereka tuliskan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa les dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Maledes itu tuition. Apakah kosakata les dengan bermaksud pelajaran ini digunakan di Maledes? Tidak. Lantas untuk apa kosakata ini ada di dalam kamus mereka? Untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka agar lebih banyak dan agar kamus mereka lebih berat. Les kedua didefinisikan sebagai kosakata bahasa Indonesia Belanda lagi. Dan dituliskan apa? Senarai, daftar nama, dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada kosakata les yang disinonimkan dengan list, dan itu mempunyai definisi daftar nama. Sama nggak definisinya? Sama. Nyontek nggak? Jelas banget nyonteknya. Mengapa? Tertulis dengan jelas, Indonesia Belanda. Padahal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah bentuk sinonim dari list. Definisi les ketiga di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes masih menggunakan itu bahasa Indonesia Belanda, pemidang, gambar cermin, bingkai. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nyontek nggak dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nyontek. Apakah kosakata les dengan maksud daftar nama dan juga dengan maksud bingkai digunakan di Maledes? Tidak. Lantas untuk apa kosakata les yang mempunyai 3 definisi yang ketiga-tiganya itu sama dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia namun tidak digunakan di Maledes?
itu untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka yang miskin, menambah tebal halaman kamus mereka, dan juga untuk menambah berat kamus mereka. Nah, berbicara tentang kosakata les, kalau saya merujuk kepada Kamus Bahasa Jawa Kuno, les itu atau ales itu mempunyai definisi mengelak, menghindari, menjauhi, melangkah ke samping, meminggir. Atau di sana ada dituliskan angles, mengelak, menghindari, menjauhi. Dan ini sangat menarik ya teman-teman, karena kosakata les di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan yang dipertuturkan oleh ya generasi muda yang sekarang itu mempunyai definisi yang bisa berbeda. Kalau misalkan di zaman saya waktu masih sekolah, begitu saya menggunakan kosakata, oh saya ada les. Oh, saya ada les matematika. Berarti itu ada pelajaran tambahan matematika. Namun sekarang sering disebutkan oleh generasi muda Indonesia, mereka mengatakan, lu ngeles lu, gitu. Nah, ngeles itu bukan bermaksud pelajaran tambahan, tapi di sini dimaksudkan adalah menghindar. Jadi maksudnya ngeles itu menghindari, mengelak. Nah, ini jadi sangat menarik karena kosakata ngeles itu sudah umum digunakan di Indonesia, terutama oleh mereka yang muda-muda. Sedangkan untuk yang ya senior begitu ya, kosakata les itu masih merujuk kepada pelajaran tambahan. Nah, inilah yang saya katakan ya teman-teman, bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan perbendaharaan kosakatanya. Mengapa bisa begitu? Karena Indonesia itu tidak menyeragamkan suku bangsa. Jadi yang Jawa tetap Jawa, yang Minang tetap Minang, yang Bugis tetap Bugis. Nah, semua bahasa yang dimiliki oleh suku bangsa yang ada di Indonesia itu menjadi penyumbang terbesar kosakata dalam bahasa Indonesia. Dan itu tidak dimiliki oleh Maledes, tapi Maledes ingin mencoba meniru apa yang dilakukan oleh bahasa Indonesia. Dengan apa? Ya, dengan mengambil kosakata bahasa Indonesia Belanda, Jawa, Minang, Sunda, ya. Mereka ingin masukkan semua ke dalam kamus mereka. Dan itu terlihat dengan sangat jelas bahwa metode bahasa Indonesia ingin disalin tempel oleh para penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini. Dan itu yang saya katakan bahwa mereka bukan sedang mengembangkan bahasa Melayu, tapi mereka sedang merusak kaidah dan kemurnian bahasa Melayu. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa bahasa yang mereka gunakan bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Maledes atau bahasa Melayu rojak. Semuanya dicampur. Hospital itu ada di dalam Kamus Bahasa Melayu Maledes. Mumet, ngising, modal itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Yang mereka koar-koar bahwa ini adalah Kamus Bahasa Melayu yang paling autentik. Autentik dari mana? Dari Hong Kong. Teman-teman, jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%. Sejarah bukan untuk memuji bangsa,